Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video listrik statis 9 ini, kita akan mendiskusikan tentang kapasitas konduktor ya. Kapasitas konduktor yang dilambangkan dengan C besar ini akan bisa kita pahami kalau kita mengerti dari makna kata kapasitas. Kalau arti dari kata konduktor kita udah tahu ya. Konduktor itu artinya penghantar, baik penghantar muatan, penghantar arus, ataupun penghantar panas ya. Tapi kalau kapasitas artinya apa? Kapasitas itu artinya kemampuan atau daya tampung ya, kemampuan tampung atau daya tampung. Misalnya, berapa kapasitas sebuah sepeda motor, atau berapa kemampuan tampung sebuah sepeda motor? Kita semua udah tahu ya. Sepeda motor itu dirancang di pabrik, kemampuan tampungnya itu 2 orang ya. Tapi mungkinkah, bisakah 4 orang sekaligus menaiki sepeda motor itu? Tentu bisa ya, karena kita sering lihat anak-anak di atas sepeda motor yang sedang melaju di jalan itu, ada 4 orang di atasnya. Apa akibatnya kalau 4 orang sekaligus menaiki sepeda motor itu? Berubahkah kemampuan tampungnya atau daya tampungnya atau kapasitasnya berubahkah? Tentu tidak ya, karena kapasitasnya sudah dirancang di pabrik. Jadi apa akibatnya kalau 4 orang sekaligus menaiki sepeda motor itu? Ya, sebagaimana yang dapat dengan mudah kita lihat ya, tentu di atas sepeda motor itu berdesakan ya, padat sekali. Jadi kepadatannya yang bertambah kalau 4 orang naik dia ke atas sepeda motor itu secara sekaligus ya. Demikian pula pada kelas ya. Kapasitas kelas itu apa? Tentu kemampuan kelas menampung siswa ya. Jadi yang ditampung oleh kelas itu siswa. Sekarang berapa siswa kapasitas sebuah kelas di Indonesia ini? Ya sebagaimana yang kita lihat di sekolah, misalnya ada 32, ada 36, ada 40, kita misalkan sajalah kelas ini dirancang, dibuat untuk 40 kapasitasnya ya, 40 siswa kapasitasnya. Jadi, kalau jumlah siswa yang masuk sekaligus ke kelas itu 80, berubahkah kapasitasnya? Ya, tentu tidak ya, sesuai dengan yang disebutkan tadi, kapasitas kelas itu dirancang dari awal sesuai dengan ukuran kelas itu. Jadi kapasitas kelas itu bergantung ukuran kelas, tidak bergantung pada jumlah siswa. Tapi kalau jumlah siswa yang masuk ke dalam kelas itu sekaligus 80 orang, apa yang terjadi? Ya dengan mudah dapat kita bayangkan ya, tentu kelasnya jadi padat. Jadi kepadatan kelasnya yang bertambah. Kalau jumlah siswanya 80, 2 kali dari 40 ya. Jadi kalau ukuran kelasnya tetap, tentu kapasitas kelasnya akan tetap ya. Maka untuk lebih jelasnya kita lihat tabel berikut ini. Kalau jumlah siswa 40, kepadatan kelasnya kalau kita sebut 1 ya, maka kalau jumlah siswanya 80, 2 kali lipat yang masuk ke kelas itu, tentu kepadatan kelas itu bertambah ya, 2 kali pula menjadi 2 kepadatan kelasnya. Kalau siswanya 120, tentu kepadatan kelasnya bertambah pula. Jumlah siswanya sudah 3 kali lipat dari 40 ya, kepadatan kelasnya itu 3 kali pula. 3 pula kepadatannya, 3 kali lipat dari 1 ya. Kalau kapasitas kelasnya kita lihat ya tentu harus tetap kapasitasnya tetap 40 di sini. Maka kalau kita lihat angka-angka ini, rupanya kapasitas kelas itu merupakan perbandingan dari jumlah siswa dengan kepadatan kelas. 40 bagi 1, 40, 80 bagi 2 ya 40, 120 bagi 3 ya 40. Jadi kapasitas kelas itu sama dengan jumlah siswa per kepadatan kelas ya, jumlah siswa per kepadatan kelas. Bagaimana dengan kapasitas dari konduktor? Kalau kapasitas dari konduktor yang sebagaimana yang sudah kita bahas, baik konduktor keping sejajar yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, ataupun ataupun konduktor bola, itu kalau diberi potensial dia akan menyimpan muatan. Jadi konduktor itu akan menyimpan muatan. Kalau kelas menyimpan siswa tadi, maka kapasitas konduktor tentu kemampuan konduktor menampung atau menyimpan muatan ya, muatan. Jadi kalau begitu apakah kapasitas konduktor itu bergantung pada muatan?
Tentu tidak sama dengan kelas. Tentu kapasitas konduktor juga bergantung pada ukuran konduktor. Kalau kelas bergantung pada ukuran kelas. Kemudian kalau jumlah siswa pada kelas, tentu di konduktor jumlah muatan lagi. Jadi sini jumlah muatan. Kalau jumlah muatannya bertambah, apa akibatnya? Apakah kapasitas kelasnya berubah? Apakah kapasitas konduktornya berubah? Tentu tidak ya. Karena kapasitas kelas karena kapasitas konduktor bergantung pada ukuran konduktornya. Maka kalau muatannya bertambah, ya sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, ada hubungan antara Q dengan potensial ya, tegangannya atau potensialnya akan berubah. Kalau Q bertambah, P-nya akan berubah, tegangannya akan berubah atau potensialnya. Maka dengan demikian dapat kita simpulkan jumlah muatan pada konduktor, jumlah siswa pada kelas. Oke, kepadatan kelas itu ibarat tegangan pada konduktor ya. Maka tentu kapasitas kelas, kapasitas konduktor tentu sama dengan muatan dibagi dengan Q dibagi dengan V jadinya. Maka dapat kita tulis kapasitas konduktor itu C sama dengan Q per V. Sekali lagi diingatkan, kalau Q-nya ditambah, apakah C berubah? Tentu tidak, karena C nilainya konstan, bergantung ukuran dari konduktor itu. Kalau Q ditambah, supaya C-nya tetap, tentu V-nya harus bertambah pula. Kalau Q-nya misalnya 6, V-nya 3, 6 per 3 kan 2. Kalau Q-nya dibesarkan menjadi 8, tentu V-nya harus dibesarkan pula menjadi 4, sehingga 8 per 4 tetap 2 perbandingannya. Maka Q per V nilainya perbandingannya selalu tetap. Kalau Q bertambah besar, V tambah besar. Kalau Q mengecil, V bertambah kecil. Berarti Q dengan V disebut sebanding itu ya. Sekarang satuannya. Satuan dari C itu adalah farad. Nah, maka farad tentu coulomb per volt jadinya. Jadi satuan kapasitas dari konduktor itu farad ya. Apa itu farad? Ya coulomb per volt. Sekarang contoh soal ya. Sebuah konduktor jika diberi potensial 10 volt, tersimpan muatan 4 mikrocoulomb. Jadi kalau V-nya 10 volt, 10 V, maka Q-nya 4 mikrocoulomb. Yang ditanya kapasitas konduktor tersebut, C-nya berapa? Muatan yang tersimpan pada konduktor jika Q-nya sama dengan berapa? Jika V-nya 20 volt gitu. Jadi karena sederhana soalnya kita langsung bahas saja pembahasannya aja. Jadi yang A ditanya C-nya berapa ya? Yang B ditanya Q-nya berapa jika V-nya 20 volt. Q aksen kita sebut jika V aksennya 20. Kalau 10 V-nya Q-nya 4. Kalau 20 V-nya Q-nya nggak bisa ditebak ya 2 kali ini pasti ya. 8 begitu mudahnya Q aksennya. Maka C itu Q per V. Maka Q-nya 4 mikrocoulomb dibagi 10 volt. 4 bagi 10 0,4. Coulomb per volt disebut farad tadi kan. Coulomb per volt farad. Mikro tetap mikro. Jadi C-nya 0,4 mikrofarad jadinya. Kalau Q aksen tentu, kalau Q tentu C kali V. Kalau Q aksen tentu C kali V aksen. C-nya tetap. V-nya jadi aksen ya. Maka C-nya tetap. Tak pakai aksen C-nya. Maka Q aksen sama dengan C kali V aksen. Maka C-nya tetap 0,4 mikrofarad. Kali V-nya 20 volt. 0,4 kali 20 atau 4 kali 2 ya, 8 mikrofarad kali volt jadi coulomb. Jadi 8 mikrocoulomb. Jadi udah bisa ditebak tadi ya. Kemudian kita lanjutkan dengan ini kapasitas konduktor. Sekarang lebih spesifik kita bahas kapasitas bola konduktor. Jadi konduktornya berupa bola. Sekarang kita lanjutkan dengan kapasitas bola konduktor. Kalau kapasitas bola konduktor ya C ya, C bola itu yang mau kita cari. Kita sebelumnya sudah membahas untuk bola konduktor itu potensialnya sudah tahu V sama dengan kaki per R ya. R ini jari-jari bola. Kalau kapasitas konduktor tadi kita udah tahu C sama dengan Q per V kan. Ini kapasitas konduktor baru. Kalau bola bagaimana dia? Tentu V-nya ganti dengan kaki per R. Jadi C itu Q per V. Sekarang V-nya ganti dengan kaki per R. Tentu Q-nya bisa disederhanakan. Maka C menjadi R-nya naik ke atas ya, R per K jadinya. Jadi C itu sama dengan R per K. Kemudian karena K itu sama dengan 1/4 V epsilon 0, maka 1/k tentu 4 V epsilon 0 ya. 1/k 4 V epsilon 0. Maka 1/k ini ganti dengan 4 V epsilon 0, tentu C menjadi 4 V epsilon 0 kali R ya kan. Kemudian
Ini kalau epsilon 0 kan untuk medium di dalam bola itu adalah hampa. Maka kalau medium di dalam bola itu adalah bahan tertentu, ada medium tertentu, maka tentu K-nya tidak K lagi. Kalau ini epsilon 0 yang nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12 coulomb per Newton meter kuadrat, itu tentu K-nya 9 kali 10 pangkat 9 kan, yang sudah kita bahas pada listrik statis 1 itu, video listrik statis 1 waktu belajar gaya Coulomb ya. Maka K ini tentu jadinya bukan yang 9 kali 10 pangkat 9, bukan yang epsilonnya epsilon 0. Tapi K-nya adalah K bahan, maka C sama dengan R per K bahan jadinya. K bahan itu tentu K-nya tentu epsilon jadinya, bukan epsilon 0. Jadi K itu 1/4 pi epsilon. Epsilon itu kan epsilon R kali epsilon 0. Ini permitivitas relatif bahan ya, kali epsilon 0. Maka tentu kita bisa ganti K bahan itu menjadi ini epsilon ini diganti dengan epsilon R kali epsilon 0. Maka akibatnya C bahan itu tentu R bagi 1/4 pi epsilon R kali epsilon 0. 1/4 pi itu kan naik aja ke atas 4 pi epsilon R kali epsilon 0-nya. Maka C bahan itu sama dengan 4 pi epsilon R kali epsilon 0 kali R ya. Kemudian 4 pi dan epsilon 0 R ini kan C itu, 4 pi epsilon 0 R itu C. Tentu C bahan sama dengan ER kali C. C ini C kapasitas bola konduktor yang medium di dalamnya hampa ya. Tidak ada medium di dalamnya. Atau boleh juga dilambangkan sebetulnya C0. Ada orang yang buku-buku yang menulis ini C0. Tapi sekarang kita tulis C aja lah. Maka C bahan sama dengan ER dari bahan itu kali C kapasitas yang hampa udara untuk bolanya itu. C0 ya. Atau C aja. Kemudian KB itu juga bisa diganti karena 4 V. 4 V itu 4 V E0 itu adalah 1 per K. Jadi 1 per 4 V epsilon 0 itu adalah K itu 1/4 V epsilon 0. 1/4 V epsilon 0 adalah K. Tentu K-nya K tinggal ER di bawah. Jadi KB sama dengan K per ER gitu. Kemudian epsilon 0 itu ER dari hampa itu kan 1. ER dari hampa itu 1. Kemudian ER dari udara itu 1,006 atau sama dengan 1 dibulatkan. Maka nanti hampa itu kalau mediumnya udara di dalamnya boleh saja disebut dengan hampa ya. Atau udara, kalau hampa itu boleh saja udara karena ER-nya hampir sama. Jadi medium hampa ini nanti disebut aja dengan udara, mediumnya tidak masalah ya. Karena ER hampa dengan ER udara itu sama-sama sama nilainya, yaitu mendekati 1 ya, kalau untuk udara. Baik, sekarang contoh soal. Sebuah bola konduktor berongga dengan jari-jari 18 cm. Tentukan kapasitas bola konduktor tersebut jika berisi 1 udara. Nah, berarti ini ER-nya 1 ya. Kemudian kalau ER-nya 1 berarti K-nya 9 kali 10 pangkat 9 seperti yang disebutkan tadi. E0-nya 8,85 kali 10 pangkat min 12 itu. Maka dapat K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Teflon yang ER-nya 2 ya. Kalau R-nya 2 tentu K-nya sama dengan K yang udara dibagi dengan 2. Maka dapat kita bikin diketahui R-nya ini, ditanya C-nya berapa, kapasitas ya, tentukan kapasitas bolanya. Kalau yang A itu kan udara, maka K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Kalau yang B itu kan dalam teflon, di dalam bola ini teflon, ini bahannya teflon. ER-nya 2 teflon itu. Maka KB-nya tentu 9 kali 10 pangkat 9, ini pangkat 9 ya. Newton meter kuadrat per coulomb kuadrat bagi 2. Itu jadi 4,5 jadinya kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per coulomb kuadrat ya. K-nya jadinya. Maka bisa kita cari C-nya. C itu tadi kalau untuk udara kan R per K aja. Maka R-nya 18 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Jadikan meter. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. 18 bagi 9 itu kan 2 ya, 2 kali 10 pangkat min 11 atau 20 kali 10 pangkat min 12 farad ya satuannya.
Kemudian ini farad harusnya ya. Farad ya. Kemudian 10 pangkat min 12 itu kan boleh disebut kemarin itu piko ya. Jadi 20 piko farad jadinya. Atau yang B-nya lagi, yang B-nya C bahan itu tentu R per K bahan. K bahan tadi udah dicari ini 4,5. Tentu 18 bagi 4,5 kali 10 pangkat 9 ya. 18 kali 10 pangkat min 2 itu 18 bagi 4,5 itu tentu dapatnya 4 ya. 4 kali 10 pangkat min 11. Atau 40 kali 10 pangkat min 12. Atau boleh disebut 40 piko ya. Piko farad. Atau dengan cara lain bisa juga C bahan itu ER kali C. C bahan itu ini ER kali C. ER-nya 2. Ini yang mudahnya ya. C dan C untuk udara di dalam bola itu, kalau udara di dalam bola tadi, C untuk udara dalam bola itu C ini, dilambangkan dengan C. Kapasitas bola konduktor untuk udara di dalam bolanya dapat 20 pikofarad tadi kali 2. Tentu 20 kali 2 tentu 40 ya. 40 pikofarad. Seperti itu. Barangkali demikian pembahasan tentang kapasitas dari bola konduktor atau kapasitas dari konduktor. Jadi jelas ya bahwasanya kapasitas dari konduktor untuk menampung atau menyimpan muatan itu tidak bergantung pada muatan dan potensial yang ada, hanya bergantung pada ukuran. Seperti ini, hanya C dari bola itu bergantung pada R dan K-nya. K ini bergantung pada mediumnya. Kalau mediumnya beda, C-nya akan berbeda seperti ini. Kalau ada mediumnya dengan permitivitas relatifnya R, maka C-nya menjadi C bahan itu. Ya, kalau udara aja di dalamnya, maka C-nya itu 4V epsilon 0 kali R. Kalau ada bahan di dalamnya ya kali R di sini seperti itu. Sekali lagi, kapasitas sebuah konduktor bergantung pada ukurannya, bukan bergantung pada muatan yang ada di dalamnya ataupun potensial yang diberikan ke konduktor tersebut. Barangkali demikian pembahasan untuk kapasitas konduktor dan kapasitas bola konduktor. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Terakhir ada latihan ya untuk listrik statis 9 ini. Mudah-mudahan dapat dikerjakan dengan baik. Ini tidak diberikan kunci jawabannya karena ini termasuk mudah ya. Jadi nanti kuncinya kalau diperlukan nanti akan diberikan di kolom komentar aja. Juga kalian diharapkan untuk mengirimkan kuncinya ke kolom komentar ya. Nanti kita bandingkan hasilnya bagaimana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.